Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dwi Aryadi dari jurusan Teknik Industri angkatan 2022 dengan NIM 3333220077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab persoalan dari praktikum, penjaminan dan pengendalian mutu. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Oke, di sini eh, pada suatu industri minyak sawit melakukan pengujian kadar asam lemak bebas untuk menentukan mutu dari minyak sawit. Berikut ini merupakan data pengujian yang diperoleh dan buatlah peta kendali yang sesuai. Lalu berdasarkan grafik yang dihasilkan, apakah proses terkendali secara statistik? Lalu ini adalah data-datanya. Untuk selanjutnya yaitu kita disuruh untuk membuat diagram fishbone dari kasus tersebut. Jika akibat utamanya adalah kadar asam lemak bebas semakin tinggi, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti yaitu kurang teliti, methods atau terlalu lama dalam tangki timbun dan perebusannya tidak maksimal. Selanjutnya ada mesin yaitu kurang perawatan mesin. Selanjutnya ada material yaitu lama penyimpanan bahan baku, tidak dilakukan sortasi dan penanganan pasca panen yang kurang tepat. Untuk yang terakhir adalah environment yaitu sampah sisa produksi. Oke, dari soal ini kita pindah ke Excel agar nanti bisa di running di software RStudio. Nah, di Excel ini sudah saya input dari data di soal tadi. Ada sampelnya ada X1 sampai dengan X6 sebagai N dan 1 sampai 15 ini sebagai subgrupnya. Untuk data-datanya bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Selanjutnya untuk data-data Fishbone tadi saya masukkan ke sheet 2 dan di sini kita tuliskannya horizontal atau ke samping. eh karena biar nanti di RStudio-nya bisa terbaca. Oke, setelah itu kita masuk ke RStudio-nya aja langsung. Nah, tadi sebelum kita mengerjakan itu, kita tadi harus bikin new project, existing directory, terus browse, kita simpan di statistika 2 ini, lalu kita create project. Namun karena tadi saya sudah melakukan itu, kita cancel aja. Setelah itu, langkah berikutnya yaitu kita eh, klik Ctrl Shift N untuk menampilkan R script. Oke, di sini sudah muncul. Lalu kita bisa membuat pengkodingan di R script ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah pertama yaitu menginstal package. Di sini kita ketik saja seperti yang bisa teman-teman lihat. Jadi untuk install package itu ada dua yang akan kita install, yaitu untuk read, Excel, dan QCC. QCC ini untuk quality control chart. Jadi nanti biar di sini ini muncul grafiknya. Kita running dulu ini dengan klik Ctrl Enter. Kita tunggu sampai si read Excel dan QCC-nya ini terinstall. Oke, kalau sudah successfully unpacked, selanjutnya kita lanjut ke coding yang kedua, yaitu langkahnya mengaktifkan package. Kita klik di sini, ketikkan di sini agar agar package yang tadi kita install bisa digunakan di software ini, kita menggunakan syntax library agar nantinya bisa kita gunakan. Tapi sebelum itu kita running dulu, Ctrl Shift Enter. Oke, setelah itu lanjut aja ke step berikutnya, yaitu input data dari Excel yang sudah kami buat, saya buat tadi. Di copy aja, masukkan ke RStudio ini.
Di sini untuk membaca Tuming 1_Faisal ini yang tadi file Excel saya simpan sebagai Tuming 1 Faisal menjadi soal 1 dan untuk eh, mengerjakan peta kendali ini kita gunakan sheet 1 yang tadi adalah data-datanya. Lanjut di run aja. Oke, setelah itu lanjut ke step berikutnya. Oke, di sini ada menghilangkan kolom ke 1. Kenapa sih kita harus menghilangkan kolom ke 1? Karena bisa kita lihat tadi di sheet 1 Excel. Di kolom 1 itu isinya hanya subgroup. Jadi nggak kita pakai. Yang dipakai dari hanya data yang X1, X2 ini ke bawah. Nah, terus di sini ada soal 1 yang tadi itu inputan ini jadi soal 1. Selanjutnya ada ini, koma -1. Kenapa? Karena itu tadi, kita kan ingin menghilangkan kolom. Kalau kolom ini ibaratnya kayak matriks 0,0. Jadi yang nolnya ini untuk yang baris, untuk nol yang selanjutnya yaitu buat ngilangin kolom. -1 ini buat ngilangin ya. Selanjutnya di run aja. Kayak di sini juga udah muncul nih di bawahnya buat data-data yang tadi. Tuh di sini juga untuk subgrupnya udah hilang. Lanjut ke sintaks berikutnya. Langsung kita membuat peta kendali R. Oke, di sini peta kendali R dengan menggunakan fungsi QCC tadi atau Quality Control Chart. Selanjutnya kita menggunakan data 1. Data 1 itu yang ini, yang udah kolom satunya hilang. Terus kita ketikkan R karena kita akan membuat peta kendali R dengan judulnya peta kendali R. Untuk sumbu X-nya itu subgroup dan sumbu Y-nya range. Add stat sama dengan false karena dalam dalam grafik tersebut kita tidak perlu memasukkan angka-angkanya. Oke, di running aja, Ctrl N. Ntar. Oke, di sini bisa dilihat grafiknya nih di sebelah kanan. Di sini ada yang di luar batas kendali. Selanjutnya, agar bisa tahu yang yang keluar batas itu apa, kita menggunakan ini sintaks lain. Langsung aja kita ketik di sini melihat data yang keluar batas. Menggunakan sintaks peta R, tadi kan peta R nih. Terus diberi tanda dolar dan violation. Jadi yang keluar dari batas gitu maksudnya. Di running aja. Oke, di sini bisa kita lihat yang keluar batas itu data ke-7, subgroup yang ke-7. Tuh, bener juga kan? Oke, setelah itu apa sih yang kita lakukan kalau ada yang di luar gini? Tentu kita harus membuat perbaikannya. Dengan cara apa? Dengan cara sebagai berikut. Ya, di sini ada perbaikan peta kendali R. Jadi, caranya itu dengan menghapus data subgroup yang ke-7 dengan cara ini kayak yang tadi itu data 1 -7,0 karena kita mau ngapus yang baris jadi eh, yang diubah itu nol yang pertama jadi -7,0. Nah, terus ini nanti kita namai sebagai data data 1 fix. Oke, di running aja. Setelah itu membuat peta kendali R perbaikan menggunakan sintaks sebagai berikut. Oke, di sini kita menggunakan sintaks sama kayak yang tadi QCC dengan judulnya itu nanti jadi peta R fix, bukan judulnya, jadi eh, nama si grafiknya.
Selanjutnya kita gunakan data satu fix yang tadi di baris ketujuhnya dihilangkan. Terus kita ketik R, lalu dengan judulnya peta kendali R yang sudah diperbaiki atau perbaikan. Untuk sumbu X-nya masih tetap subgrupnya, sumbu Y-nya range. Add stats-nya masih sama, false. Lalu langsung kita run, Ctrl Enter. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data ketujuh yang tadi kan udah dihapus nih. Jadi data di sini sisa 14. Jadi udah tidak ada yang melebihi batas. Oke, selanjutnya melihat ringkasan peta kendali. Nah, di sini melihat ringkasan itu kan summary ya dari peta R yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya di run. Oke, di sini bisa terlihat semua. Untuk sampelnya tadi ada 6 dengan number subgrupnya ada 15. Terus center of group. Jadi tadi rata-ratanya 0,1073 dengan standar deviasinya 0,0423. Di sini ada kontrol limitnya untuk LCL-nya 0 dan UCL-nya 0,2150. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk peta R ini batasannya itu untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 0,215 dengan garis tengahnya 0,173. Selanjutnya kita membuat peta kendali X bar dengan cara sebagai berikut. Oke, di sini eh, masih sama kayak yang tadi, kita menggunakan sintaks QCC. Jadi dari data yang satu, terus kita ketikkan X bar dengan judulnya nanti jadi peta kendali asam lemak. Selanjutnya nanti kita simpan ke data store-nya sebagai peta X bar. Selanjutnya untuk sumbu X-nya subgroup, sumbu Y-nya rata-ratanya. Karena peta kendali X bar itu untuk rata-rata, peta R itu untuk range. Oke, untuk add stat-nya masih sama karena tidak perlu menampilkan nilai-nilainya. Di run aja, Ctrl Enter. Oke, di sini juga langsung muncul nih hasilnya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya untuk melihat data yang keluar batas kendali di sini dengan menggunakan peta X bar yang tadi sudah dibuat, lalu dollar violation biar tahu yang melewati batas itu yang mana. Oke, bener ya. Di sini kan nggak ada yang keluar batas nih. Jadi di sininya aman. Di batas atasnya 0, batas bawahnya 0. Oke, selanjutnya kita melihat ringkasannya. Ringkasan dari peta X bar. Dengan cara mirip sama yang peta R tadi. Pakai summary dalam kurung peta X bar. Di running aja. Di sini bisa kita lihat untuk grup sampelnya tadi ada 6. Number of subgrupnya ada 15. Lalu ada nilai rata-ratanya yaitu 4,004. Untuk standar deviasinya 0,423. Lalu ada kontrol limitnya yaitu batas atas dan bawah. Untuk batas bawahnya 3,953 dan batas atasnya 4,056. Oke, untuk yang peta kendali sudah. Selanjutnya eh, kita mengerjakan untuk yang diagram fishbone tadi menggunakan ini. Sebelum itu kita menginput data terlebih dahulu. Oke, di sini input data untuk soal nomor 2 masih sama kayak tadi, read Excel.
Lalu untuk judul Excelnya eee, tadi adalah tuming1_faisal.xlsx. Nah, di sini yang untuk jadi soal 2 itu yang sheet 2 tadi ya, teman-teman. Lanjut aja di running. Oke, di sini udah berhasil, di sini juga udah ada datanya. Lanjut ke membuat diagram fishbone-nya. Oke, di-oplos dulu ya. Oke, di sini membuat fishbone diagram atau, diagram cause and effect. Di sini kita tuliskan penyebabnya terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan cause sama dengan list. Untuk methods dari soal nomor 2. Nah, ini dolar method itu, biar kita tahu yang di metode itu ada masalah apa gitu. Sama seperti tadi di machine ini juga sama dengan si dalam kurung soal nomor 2 untuk permasalahan mesin. Sama kayak yang tadi juga main sama dengan si soal nomor 2 main. Untuk environment sama dengan si soal nomor 2 environment, dan material sama dengan si soal nomor 2 material. Beri tutup kurung. Selanjutnya untuk efeknya. Jadi dari permasalahan tadi, eh untuk di pangkal tulangnya itu, kita gunakan sebagai efek, yaitu kadar asam lemak bebas semakin tinggi. Karena di soal tadi juga dimintanya seperti itu. Oke, di running aja, Ctrl N. Oke, di sini juga bisa kita lihat bahwa untuk diagram tulang ikannya, untuk metode itu tadi terlalu lama dalam tangki timbun. Untuk mesinnya itu eh, kurang terbaca. Jadi kita buka soalnya aja. Untuk mesin tadi kurang perawatan mesin. Ya, terus untuk main tadi kurang teliti, environment, sampah sisa produksi, dan material itu lamanya penyimpanan. Sehingga dari permasalahan eh, diagram fishbone ini menuju ke eh, satu apa ya namanya? Satu titik, yaitu kadar asam lemak bebas makin tinggi. Jadi yang dapat dilakukan oleh perusahaan ini menghindari gitu dari permasalahan-permasalahan ini agar kadar asam lemak bebasnya tidak semakin meningkat. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.